Oke, assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Oke, tentunya kali ini saya tidak sendirian lagi karena tentunya saya akan ditemani oleh Bung Moel. Mantap, mantap, Wey. mantap, mantap. Waduh, Bung Gimana nih? Moel, Gimana, Bung gimana, Moel. gimana? Apa kabar Bung Moel nih? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, tetap semangat seperti biasa. Apalagi timnas kita sudah lolos Piala Asia ya. Mantap Ya, sekali. alhamdulillah ya. Ini ya sangat senang sekali ya pokoknya sebagai komentator bola, sebagai pencinta sepak bola. Betul. M oke, Bung Moel, kali ini tentunya kita akan membahas orang yang berperan te terhadap kesuksesan timnas kita, yaitu Siapa dia? tentunya pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Ya, kita kasih applause buat Sinteyong teman-teman semua. Di mana Sinteyong ini sangat luar biasa dan bahkan Sinteyong ini satu-satunya pelatih yang mampu mencatatkan sejarah di mana dia bisa membawa, semua kelompok umur timnas kita mampu lolos Piala Asia. Ya, hat-trick ya. Hat-trick ya, Ya, yang pertama itu timnas, U20, kemudian timnas senior dan sekarang timnas U23 untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak masuk lolos Piala Asia dan kali ini Sinteyong ini sebuah prestasi, sejarah yang sangat luar biasa ya teman-teman. Meskipun Sinteyong dicap tidak bisa juara AFF. juara AFF, membawa Piala AFF, tapi juga sama, pelatih yang lain juga belum bisa membawa timnas kita lolos Piala Asia bahkan di semua kelompok Ya, timnas. Nah, betul sekali ini Bung sebuah Moel. prestasi teman-teman dan menurut saya ini Sinteyong patut diapresiasi dan tentunya kita sanjung tapi jangan sampai tersandung ya. Tetap, kita harus mendukung STY untuk tetap stay. Tentunya. Tentunya 5 tahun lagi lah dikontrak Oh supaya ya, timnas kita punya basic, setelah itu basic-nya kuat, sepak bolanya maju silahkan mau pelatihnya siapa pun karena udah punya basic, ya timnas, sudah bisa, berkembang dan bahkan bisa juara nantinya. betul sekali Bung Moel. Oke Bung Moel, mengenai Sintayong, apa Gimana, sih gimana? gimana ini? Apa apa kita mulai dari sejarah Sintayong, mengapa dia mau ke Indonesia? Ya sebenarnya, Sinteyong pernah bilang bahwa sebelum Indonesia dia banyak tawaran juga dari, ASEAN yang lainnya ya, Iya, seperti kan dari pasti. Thailand, Vietnam, dia juga banyak tawaran. Ya pasti Tapi dia soalnya kenapa dia milih Indonesia, ya dia karena memang dia ingin memajukan sepak bola Indonesia, terutama juga bahwa 70%, rakyat Indonesia itu sangat suka dengan sepak bola. iya, Dan terbukti Sinteyong sangat bahagia sekali loh ketika di timnas Indonesia. Setiap timnas Indonesia main, mau FIFA Matchday, mau mau, cuma piala, ya AFF, bahkan persahabatan pun itu penontonnya selalu banyak, selalu full, bahkan ludes tiketnya. Itu yang bikin Sinteyong, istilahnya happy ya di Indonesia, semangatlah dia ya semangat buat ngelatih timnas kita. timnas kita. Bahkan saya pun yang tadinya nonton timnas tuh, gitu tuh, Kurang kurang greget lah, greget kurang gitu ya. kurang tertarik lah. Nah Iya, tuh iya sekarang betul. setelah datang Sintayong dan melihat perkembangannya teman-teman ya, sangat pesat sekali istilahnya dari yang permainan kita cuma biasa-biasa aja, umpan Ya, lambung sekarang monoton lah pokoknya ya, iya, sekarang monoton. kayaknya enak gitu dilihat gitu. Iya, justru itu. Dulu kita ya menurut saya itu yang paling seneng lihat timnas dulu itu, sebelum adanya Sinteyong, itu waktu zaman 2010 aja. Ya Waktu di AFF mana ya, di situ, oh, pemainnya ada Christian iya, Gonzalez, Irfan Bambang Bahdim, Pamungkas, Irfan Firman Bahdim, Utina, Firman Utina, Bustomi ya ya namanya ya, kipernya pun itu masih Marcus Marcus Harrison, Horizon. backnya. Itu menurut saya tim squad yang paling bagus, setelah itu nggak ada lagi. Iya, Jadi menurut saya paling senang pada saat itu ya, tapi ya tetap dibandingkan dengan saat ini, tentu saat ini lebih sangat menarik. Kenapa? iya. Karena Sinteyong ini mampu mendidik timnas dari dasar loh. Dia memutus generasi timnas, pada saat dia datang langsung pemainnya yang bayangin aja pemain usia 18 tahun dia didik, dan berani langsung di main AFF senior loh. Dan itu luar biasa dan mainnya kelihatan banget. Taktiknya yang dulu main Indonesia, selalu monoton dengan umpan-umpan Iya. lambung, sekarang umpan-umpan pendek, Ya, crossing-nya bagus, ya banyak, taktiknya lah ya bisa gitu. dibilang timnas kita udah nerapin tiki taka lah kalau Iya, menurut Barca ya. iya Kayaknya betul.
enak gitu, 1-2 dilihatnya Terus transisinya oper-operannya. juga bagus sekarang. Buktinya ketika kita lihat timnas U23 kemarin teman-teman, sekelas Turkmenistan, kalau teman-teman tahu Turkmenistan itu tahun kemarin ya, itu di Piala Asia dia ngalahin Qatar loh, ngalahin Iran loh, itu tim Iya tim yang kuat. Turkmenistan mampu mengalahkan dan lolos ke, 8 besar. Kalau 8 besar apa perempat final ya? Pokoknya, masuk ke ya 8 besar perempat final. Itu Turkmenistan mampu loh masuk ke sampai perempat final. Artinya ini tim kuat loh, iya bukan tim sembarangan. Tapi pas kemarin lawan timnas itu sama sekali tidak berkutik teman-teman. Padahal seharusnya kemarin Turkmenistan itu tampil mati-matian, karena dia jangankan untuk kalah, imbang aja dia nggak lolos kan, iya nggak lolos betul. secara langsung maksudnya ya. Jadi harusnya mati-matian harus menang gitu. Ya bahkan kemarin pun dia nggak berani menyerang loh, Nah yang harus itu, yang biasanya kita lihat Turkmenistan itu menyerang, ini iya. bertahan total loh. Iya, justru Sekarang kata saya kayak aneh, ini kok luar biasa emang timnas kita ini. artinya Turkmenistan sebelum main aja udah ketakutan, buktinya Iya, pelatih memasang strategi dengan strategi bertahan, artinya cuma ngandalin serangan balik. serangan balik Iya. sama nunggu timnas ngelakuin kesalahan aja Iya, gitu. Jadi betul. kalau ada kesalahan passing atau apa, baru dia nyerang dan itu pun tidak berbahaya. Bahkan tendangan pun saya lihat tendangan jarak jauh semua dan nggak ada yang ke Iya gawang gitu. Dan itu artinya timnas Indonesia sudah diperhitungkan banget, bahkan udah ketakutan duluan lihat timnas iya, Indonesia gimana cara mainnya dan terbukti pada saat kemarin menang 2-0 sama sekali nggak ada perlawanan menurut saya. Oke, teman-teman, di saat kita polemik polemik ya, antara lokal pride yang katanya Ya, lokal pride sama yang naturalisasi, itu Sintayong gimana tuh tanggapannya menurutnya? menurut saya sebenarnya kita nggak perlu lah masalah local pride kita harus mengandalkan, Kalau apa lokal ya namanya, pemain orang lokal lokal saja, iya. kita, pemain lokal kita, pelatih lokal kita. Bukan bukan masalah tidak bagus, Iya tapi begini loh teman-teman, maksudnya kita juga maupun pelatih di Indonesia, pemain di Indonesia, wasit di Indonesia bahkan, itu juga perlu banyak pelatihan lagi. Karena kemarin ketika Erick Thohir jadi PSSI, wasit aja yang hanya lolos berapa coba? Pelatih juga kan perlu sertifikasi. Nah, maksud saya dengan adanya pelatih asing, pemain naturalisasi atau pemain keturunan, itu juga membantu perkembangan timnas-timnas iya kita. iya, Pemain-pemain setuju saya, kita iya sangat setuju. terbantu loh. Dan kita nggak perlu masalah lokal-lokal, kita lihatlah timnas yang lain. Timnas Jerman, apakah harus pelatihnya orang Jerman? Enggak juga kan? Enggak, iya betul. Timnas Brazil, pelatihnya orang mana? Karena orang luar juga kan? Iya Portugal, pelatihnya orang mana? Jadi nggak perlu kita misalkan kita orang Indonesia, kemudian pelatihnya harus orang Indonesia, enggak juga. iya Tapi, eee apa namanya, kemajuan untuk pelatih kita, wasit kita, pemain kita juga perlu. Jadi maksudnya harus iya ada pelatihan dan pendidikan lagi, iya supaya, eee apa namanya, pelatih asing maupun pemain asing ini di Indonesia itu mampu mengembangkan, pemain-pemain kita juga iya, gitu. apalagi yang kita ambil ini ya masih keturunan Indonesia Iya loh betul, gitu. itu mereka juga punya Iya hak untuk iya, membela timnas kita kan, itu kan pilihan. iya Dan kalau kualitasnya bagus kita lihat Kiper Jenner dengan usia yang ya baru 19, 20 tahun, tapi gimana coba kualitas bermainnya. i Umpan-umpannya, crossing-nya luar biasa loh, iya, kayak Toni Kroos kita kan. bukan nyepelein Indonesia ya, orang Indonesia Iya, coba gitu dilihatlah gitu kinerjanya, bahkan Bambang Pamungkas, mantan striker timnas iya, bilang, katanya, "Selama membela nama Indonesia kan, nama bangsa, kita nggak peduli lah dia asing lah, apa lokal lah, karena memang ini untuk timnas kita ya, untuk negara kita," gitu. iya betul, dan Sinteyong sangat mencintai Indonesia banget, kelihatan banget loh. Ini pelatih Korea, pelatih asing, tapi dia sudah kebawa budaya-budaya Indonesia loh. Iya, Kayak bercandaannya, heeh. kan bercandaan sama pemain ini deket banget Iya, gitu. dia Dia baguslah bukan pendekatannya, cuman iya. fokus ngelatih, tapi juga kedekatan dengan pemain juga itu Pemain, dijaga, iya dibentuk, dibangun, dan luar biasa Marcelino sering bercandaan banget tuh sama Sinteyong iya kan, Rizky Ridho juga. Nah, dan kita juga bisa lihat setelah STY datang ke Indonesia, kita kelihatan kan perkembangan timnas juga pemain kita, yang dulu mungkin kita jarang banget pemain kita yang dilirik oleh, media asing atau bahkan main pemain di ya klub abroad, asing. iya betul. Iya kan? Marcelino perkembangannya luar biasa, usia masih 19 tahun tapi udah bermain di Eropa kan meskipun Iya. masih di istilahnya kasta kedua, tapi Yang minimal ada nggak perkembangan. apa-apa ya, Iya, itu bagus bahkan, iya, Asnawi dan Asnawi di kemungkinan ke Korea, depannya akan banyak lagi Arhan kayak iya, Pratama, Aryan ya. Pratama, Rizky Ridho nih, ini pemain yang bagus loh. Saya berharap Iya, dia bisa main di luar negeri gitu, entah nanti di Jepang, di Korea, atau dimanapun. Soalnya ini
pemain baru usia 21 tahun tapi luar Kualitas biasa iya. kualitasnya, tenang, mainnya santai, tidak banyak bahkan nggak melakukan kesalahan, kalem, nggak Ba emosional. bahkan kemarin tuh dia sampai ngegocek 2 pemain Turkmenistan loh. Iya, itu artinya Tenang banget kan tenang seorang banget. bek. Iya, ketika di-pressing dia, tetap tenang gitu. Iya Nah, artinya maksud saya kita tidak perlulah masalah local pride segala, apa namanya, nggak perlu asing atau gimana. Ya tetap untuk kemajuan timnas kita perlu pelatih asing yang lebih berpengalaman. Buktinya dengan datangnya STY mampu membangun, timnas kita, pemain-pemain muda-muda kita itu sangat luar biasa tampilnya. Terbukti di U23 kemarin lolos Piala Asia dengan mudah menurut saya. Tidak terlalu menantang, ya kan? Kita ngeliat kemarin iya. ya udah di atas angin banget pemain kita. Mainnya juga, PD-nya juga udah luar biasa sekarang. Jadi ya kita ST tetap kita dukung teman-teman untuk Iya, tetap betul sekali. ya minimal 5 tahun lagi lah diperpanjang. Dan dia luar biasa perjuangannya. Pada saat datang ke Indonesia kalau nggak salah 2019 kan, pas dia datang mau ngebangun timnas kita malah kena pandemi. Pandemi kan luar biasa loh, Iya. kena pandemi dia nggak liga ditutup, Di-stop, iya. di-stop, terus juga istilahnya event-event kayak AFF juga diundur, nggak bisa. Dan bahkan waktu itu dia mau Piala Dunia U20 di tahun 2020 diundur juga karena pandemi itu. Terus baru dia pertama kali mulai untuk masalah, event AFF itu di 2021 dan kita lihat waktu itu main ada Arhan Pratama kan, Iya. Marcelino kita nggak kenal, bahkan saya nggak kenal loh ke Arhan Iya Pratama pas itu. iya iya betul. Saya baru lihat itu, ini pemain aku baru semua, Baru bahkan semua, iya. media-media, tim-tim lawan juga menganggap enteng karena timnas waktu itu AFF senior tapi yang turunin pemainnya pemain muda semua, Ya usia bahkan 19, 18 tahun ya kan. bahkan saya pun heran loh, Iya, kok timnas senior kok yang mainnya ini pemain-pemain muda semua pemain-pemain gitu. U18 loh Cuma teman-teman. ada beberapa yang senior kayak Mark Klok udah masuk Ya, iya Mark kan, Klok sama Fahrudin, Fahrudin yang usia iya, memang senior, tapi sisanya itu 23 tahun ke bawah teman-teman semua. Yang kita tahu cuman mungkin Egy, Wita, Wit iya tapi betul. kayak Arhan, Marcelino itu kan baru-baru kelihatan tuh Kak. Kita lihat ini kok Sinteyong pemain-pemain muda dan ternyata itu bisa terbentuk loh. Itu bisa kita lihat hasilnya sekarang Iya, gitu setelah beberapa tahun. Dan mungkin kalau tidak ada pandemi, perkembangan timnas kita lebih cepat loh. jauh lebih cepat Iya ya, lebih cepat. betul. Yang secara efektifnya kan paling, Sinteyong kalau dipotong pandemi ngelatih timnas baru 3 tahun atau Iya. 2 tahun kan. Jadi ya kita tetap dukung STY, luar biasa perjuangannya dan tentu timnas kita masih punya harapan yang panjang. Bahkan nanti juga kita, ada kualifikasi atau olimpiade juga nanti untuk Piala Dunia, tentu masih panjang tapi ya Sinteyong pasti berusaha semaksimal mungkin, timnas kita juga tentu untuk bisa lolos, kalau bisa Piala Dunia meskipun itu masih jauh ya, tapi minimal kita fokus di Piala Asia tahun depan. Oke teman-teman jangan lupa komen yang setuju ST-ST ya, komen di bawah karena itu sebagai bentuk dukungan kita ya. Dukungan kita terhadap Iya betul. Sinteyong. Ya kalaupun ada pengamat bola yang minta STY out lah, belum bawa Iya. Piala AFF itu bahkan Singapura itu berapa kali AFF, 4 kali apa 5 kali. Bahkan dia lolos Piala Asia belum pernah loh. Jadi Ya, bagi Coach Justin pernah bilang, "Bagi saya lolos Piala Asia itu lebih penting dan lebih daripada baik juara AFF. ketimbang 10 kali juara AFF." Itu Coach Justin bilang seperti itu teman-teman. Iya bahkan yang terbaru, Hello Haters, level kita di Asia kan. Iya, Iya kan bukan bukan AFF bukan lagi, AFF bukan ASEAN lagi. lah. Kita udah Karena harus memang kita harus naik level. kita itu udah sekarang bikinnya bukan lawan Vietnam lagi, Thailand lagi, tapi ini harusnya Iya, lawannya Australia, iya, Jepang, iya. Korea Selatan. Karena emang dari dulu ya, masa masa Iya, kita mood lawannya rival kita mau itu gitu-gitu aja aja. kan. Kita harus naik Iya, kelas dong. harus naik Minimal kelas. kita lawan Iran gitu kan, lawan apalagi Ya, Irak, ya kita iya, ya selalunya yang naik level lah, Asia lah gitu kan. Kalau udah Asia bisa menguasai atau bisa minimal menandingi, kan kita kemungkinan Piala Dunia juga bisa terbuka kan. Kalau masih bikin AFF, kapan Piala lah iya Dunianya? betul. Pokoknya untuk masyarakat Indonesia tentu jangan pesimis, tetap optimis, dukung timnas kita Ya dalam betul, keadaan apapun tentunya, terus tetap kita dukung karena itu juga untuk kebaikan Indonesia ya. betul. Karena kalau Indonesia lolos Piala Dunia, juara Asia, itu ya senang juga kita ya, Senang juga bahkan tentunya ya sebagai warga negara Indonesia kita ya. untuk lolos Piala Asia aja sekarang udah bangga banget kan. Iya, Karena timnas kita susah banget dulu untuk lawan Timur Tengah itu, jauh banget. Sekarang
udah luar biasa timnas kita. Lawan yang dengan postur badan lebih tinggi pun sekarang nggak takut, Iya betul. bahkan biasa aja gitu. Biasa iya, Dulu kalau kita lawan tim yang postur badannya lebih tinggi, pasti sering kebobolan lewat sundulan bola-bola iya atas kan, tendangan pojok kan pojok. atau Sekarang tangan bebas kita Turkmenistan aja susah buat iya. ngegolin yang secara postur badan lebih gede, lebih tinggi-tinggi kan. Apalagi bek kita sekarang tembok semua. Elkan Bagot, Rizky Ridho di mana posturnya itu ya Iya, tinggi-tinggi. Terus si Jod seniornya Jordi Amat, Jordi Amat, iya, Fahrudin. Fahrudin, ya kan luar biasa banget. Iya. Dan tentu SC juga udah mengantisipasi, udah banyak berlatih banget tentang Iya, masalah bola-bola iya mati, bola-bola betul. atas kan. Alhamdulillah timnas kita saat ini lebih maju, kita tetap dukung apapun keadaannya, support terus. Nah, buat pendukung timnas juga, janganlah pada saat menang kita sanjung, tapi pada saat Iya, kalah kita iya caci, ya ya kita harus tetap mendukung. Karena bagaimanapun juga ini untuk kemajuan, sepak bola kita, timnas Indonesia. ya lebih baik memberi kritik yang membangun ya Iya teman-teman betul, daripada yang cuma ngebully iya, pemain di situ. Itu bikin mental pemain juga down ya, iya gimana iya. mereka mau berkembang istilahnya kalau mental mereka tuh kena gitu. Iya, yang penting saat ini timnas kata Sinteyong juga, saat ini timnas kita hanya tinggal membangun mental yang lebih kuat Iya, aja. Karena Sinteyong juga bahkan pede, kata Sinteyong kemarin di waktu konferensi pers itu ditanya, apakah di Piala Asia nanti, Sinteyong pede dengan melihat bagaimana apalagi ada Jepang udah bisa membantai Jerman, sedangkan kita satu grup sama Jepang. iya. Sinteyong bilang, kalau misalkan pemain kita lengkap seperti ini, ketika dipanggil timnas A bisa bisa gabung, gabung, semua tim full, ya Sinteyong bahkan siap bertanding, bahkan siap memenangkan gitu. Nah, kita dukung. Nah, untuk klub-klub juga mohon tetap dukung timnas kita. Jadi kalau misalnya dipanggil timnas, mohonlah izinkan lah, iya, izinkan ya, ya jangan ditahan-tahan. apalagi ini masuk agenda FIFA ya, Iya, iya agenda FIFA betul. juga ya kan. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan Iya, mengenai Sintayong. kita ocehan Ya, tentang Sinteyong ya, ya kita teman-teman. ocehan netizen ini ya. Ya jangan lupa untuk subscribe channel Ya, kita yaitu Netizen Bola dan Ngocehin ocehan Bola. bola. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen juga ya Ya, teman-teman ya. untuk kemajuan channel kita. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Bung Oke, Afandi. Bung Mel. Ya, semuanya Oke, salam salam sepak olahraga. bola.